Oke, untuk polymerization sendiri ada ada dua ya. Ada dua, yaitu satu berkaitan yang pertama eh oh ya, oke. Resign lagi ya. Sebentar. Sebentar ya. Hmm, saya ketik dulu. Bentar ya. Nah, ini kita lanjutkan. Polymerization ada dua, yaitu satu addition, yang kedua adalah condensation. Nah, kalau untuk addition itu kurang lebih berkaitan yang namanya, kalau ada yang mau bertanya langsung ya, langsung buka ini ya, audionya ya, atau lewat chat. Nah, condensation addition, nah addition ini seringkali melibatkan yang rangkap begitu ya, yang ada double bond. Kalau condensation dia melibatkan yang namanya ada satu berkaitan sama ester, yang kedua bisa berkaitan dengan amide linkage. Nah, ini adalah ester linkage. Kalau ini adalah amide linkage. Nah, sekarang kita mau masuk ke addition dulu. Kalau untuk addition, contoh, jadi misalkan Cl, ini OH, misalkan ini H, ini CH3. Kalau ini monomernya, ya, berarti yang terjadi adalah kita copy paste. By the way, layarnya udah kelihatan ya. Nah, ini tinggal di copy paste, copy paste, copy paste. Kemudian yang berkaitan sama double bond. Nah, ini hilang. Nah, baru kemudian langkah simpelnya dia make a new bonding yang ini. Ini akan to be continue ya. Yang tadi yang saya lakukan itu adalah berkaitan dengan yang ini kita namakan repeat unit, kita namakan repeat unit. Nah, ini disederhanakan kalau dia akan menjadi sederhana kalau dia satu repeat unit. Maksudnya disederhanakan menjadi C, C, Cl, kemudian OH, H, CH3. Begini. Ini ada N. Nah, keseluruhan yang ini itu akan berganti menjadi poin ini. Gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sama. Hal yang sama. Kita namakan ini adalah polimer, yang ini juga kita namakan
polimer, begitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke perihal yang namanya condensation ya, condensation. Oke, ini udah 15 orang, tapi masih kurang satu harusnya. Nggak, kurang dua harusnya ya. Siapa ya yang belum ya? Guys, apa teman-teman tolong bantu yang itu, yang siapa yang belum ya? Tolong kasih komen dong. Siapa yang belum? Sayang banget kalau misalkan dia ketinggalan. Siapa lagi ya? Oke, Ruven baru masuk. Tinggal satu lagi rasanya. Harus tertulis 17. Ya, kita lanjutin. Saya juga lupa siapa lagi. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat berkaitan dengan condensation ya, condensation. Nah, di dalam perihal condensation ini yang intinya mah dia akan membentuk yang namanya ester linkage. Kemudian dia membentuk juga amide linkage gitu ya. Ester kemudian amide linkage seperti ini. Nah, semuanya ini disusun dari mana? Tentunya dia disusun dari pembentukan, atau ini kan new bond forming ya. New bond forming berarti kita buat ya, betul, langsung di kom nanti yang ini. Nah, ini kita lihat CO, kemudian O begini ya, putus ya. Nah, ini misalkan CH3. Tentunya ini ada, katakan 2 monomer ya, ada 2 type monomer. Berarti dia berbeda gitu ya, berbeda banget. Nah, di sini O, ini C, H2O. Oke. Sekarang berarti kita buat ini kan keputus ya. Kalau kita perhatikan sama-sama, yang bagian ini akan sama dengan bagian ini. Sedangkan satunya lagi, O akan sama dengan ini ya. Nah, dia akan terbentuk, dia berasal dari OH, ini H. Ini juga OH, ini H. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih dibutuhkan yang namanya hal seperti ini semua? Karena dia bisa connect satu sama lain ya. Jadi, nanti ketika dia bergabung, yang bagian ini akan melepaskan H2O gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang kita perhatikan dengan yang ini. Kemudian kita mundur ke belakang, adalah CO. Kemudian ini sama, CH3, ini CO. Kemudian kita lihat mundur ke belakang, bagian NH sekarang. Nah, ini mundur ke belakang, ini NH, ini CH2, ini NH juga. Ininya yang di tengah bisa bervariasi, bisa CH2 atau CH2-nya beberapa kali, misalkan 2 kali, 3 kali, atau berapapun ya. Kemudian si bondingnya pasti ini ada OH, nah ini ada H. Ketika bergabung, nanti dia akan menghasilkan H2O. Gitu ya. Dan di sininya ada OH, ini ada H. Jadi yang perlu kita simpulkan sama-sama, bagian berarti ini monomer,
ini monomer, monomer 1, monomer tipe yang kedua. Ini juga sama. Ini monomer, ini monomer. Ya, yang kedua. Berarti ini tergolong yang namanya alkohol. Kalau ini karboksilik acid. Yang ini juga karboksilik acid. Kemudian yang ini yang kedua, alkoholnya ini bukan alkohol tapi namanya amine gitu ya. Oke. Jadi ini kurang lebih berkaitan yang namanya tadi ditanyakan berkaitan sama polymerization ya secara umum. Nah, kemudian berkaitan sama esterification. Esterification. Nah, kalau esterification berarti saya nambahkan berkaitan sama condition. Yang pasti esterification itu akan menghasilkan ester linkage ya. Hanya bedanya ini misalkan cuma yang ini mah nggak connect satu sama lain, nggak continue gitu ya. Yang ini mah not continue. Kalau polimer tadi kan tentunya continue ya, nyambung menerus, sambung terus. Nah, sambung terus ya. Nah, sekarang ini not continue. Berarti dia kalau yang ini berarti ngelihat nah ini berarti CH3 COO. Sorry. Nah, ini dari O kemudian ditambahkan dengan CH3O. Jadi yang make bonding itu ini. Gitu ya. Berarti ini adalah OH, ini H. Prinsipnya mirip dengan polymerization. Nah, di sini ketika digabung dia akan menghasilkan sama H2O. Gitu ya. Berarti kita memiliki nama di sini. Ini kita namakan 2 carbon. Jadi ethanoic acid. Nah, kemudian yang ini metanol gitu ya. Berarti yang ini namanya adalah methyl ethanoate. Jadi jangan dilupakan bahwa namanya itu ethanoate itu berasal dari yang karboksilik asidnya. Kalau sedangkan metil itu berasal dari metanolnya. Begitu ya. Oke, nah nyambung ke pertanyaan Rehan sekarang. Ya hari ini nanti tesnya langsung dari komputer. Iya, sama seperti yang kemarin. Settingnya mah sama. Jadi sekarang nanti jawabannya langsung pakai klik pakai komputer. Nanti akan ada 2 link gitu ya. Jadi nanti akan ada 2 link. Link yang pertama, oke udah 17, berarti udah semua masuk nih. Thanks God. Ya, jadi nanti kurang lebih begitu. Nah, sebentar. Jadi penjelasannya berkaitan sama Rehan tadi ya. Nah, saya tulis-tulis aja di sini. Nanti di settingnya mah ada 2 gitu ya, ada 2. Jadi ada 2. Pertama adalah link untuk periodic table. Kemudian yang kedua itu adalah link untuk soalnya. Jadi link untuk periodic table-nya itu adalah, nanti ingat ya, dibuka new tab. Kemudian yang ini mah langsung klik saja. Ya. Oke, saya kasih kesempatan lagi kalau ada yang ingin diingatkan mengenai materi apa. Oke. Sebahas tentang elektrolisis yang pakai
reactive electrode. Oke, thank you. Nah, saya bahas. Yang berikutnya adalah electrolysis. Nah, di dalam electrolysis tentunya itu ada electric source, gitu ya. Yang ini adalah positif, ini negatif. Nah, sekarang contoh, kalau misalkan dia pakai yang dua-duanya nikel ya. Nikel, ini nikel. Jadi supaya ada gambaran, jadi saya pakai dua. Satu yang pakai reactive electrode, jadi saya pakai dua. Begitu. Nah, sekarang kalau reaktif ini adalah pakai yang katakan dibilang istilahnya tadi dari Michel Rizal ada reactive electrode. Yang ini kita namakan inert electrode. Inert electrode sendiri itu terdiri dari karbon atau platinum gitu ya. Berarti ini kita hapus, bukan nikel ya, karena kita mau bandingkan kalau pakai yang namanya inert ya. Jadi saya ubah dulu warnanya yang ini. Jadi warna hijau dulu karena supaya kelihatan bedanya. Nah, berarti yang ini kita pakai karbon, ini pakai karbon. Mau pakai karbon atau PT gabungan salah satu dari mereka, yang penting mereka adalah inert gitu ya. Mereka tidak katakan nggak terurai gitu ya. Nah, tentunya ini terjadi adalah di dalam room temperature ya. Nah, sekarang kita pakai elektrolitnya contoh. Elektrolit yang kita pakai. Contoh adalah Na2SO4 aqueous. Ini ada Na2SO4 aqueous ya. Mungkin ada intermezzo, ada suara-suara, jadi jangan kaget. That's my son and my daughter. Nah, ini kita lihat yang berpengaruh apa sih gitu ya. Kita berpengaruh. Yang pasti mereka memiliki dua kutub ya. Dua kutub dia memiliki, berarti keduanya juga dua kutub ya. Yang hijau juga dua kutub gitu ya. Jadi satu kasus berkaitan sama reaktif, yang satu berkaitan sama inert ya, inert electrode. Nah, yang positif tentunya dia masih dua-duanya kita melakukan satu analisa terhadap ya ionnya ya. Kita melakukan analisa terhadap ions. Nah, kita melakukan analisa terhadap ions. Nah, di sini yang kita mau lakukan adalah ions. Sekarang ionsnya yang ada, kita lihat bahwa solution ini terdiri dua, Na2SO4 sama H2O. Yang positif sama negatif ionnya kita pisah, Na plus sama H plus, kemudian SO4 2- sama OH-. Demikian juga dengan sebelah memiliki hal kesamaan. Sama juga, nggak beda, karena ya kita pakai komparasi yang sama supaya fair dan kelihatan bedanya di mana. Kalau di sini mah nggak ada bedanya. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Oke. Nah, yang positif ya, yang positif itu akan menarik yang namanya negatif ya. SO4 2- SO4 2- sama OH-. Kemudian yang minusnya Na plus sama H plus. Nah, sekarang ini juga sama. Di bagian ininya juga sama. Nah, oke. Ini adalah SO4. Ini kebanyakan. Yang ke bawah kebanyakan. Gitu ya. Kemudian yang ini adalah
Na plus dan H plus gitu ya. Nah, sekarang yang membedakan apa? Yang membedakan adalah satu, tempat terjadinya oksidasi kira-kira di mana? Tempat terjadinya oksidasi. Nah, tempat terjadinya oksidasi itu adalah terjadi di yang positif ya. Untuk mengingatnya, ini adalah anion, maka ini adalah anode. Akan terjadi yang namanya oxidation. Tempat terjadinya oxidation itu perlu kita amati. Yang berpengaruh adalah bahan reaktif untuk di anode itu akan mempengaruhi prosesnya. Ya, karena di sini terbuat dari nikel, anode-nya. Berarti yang mengalami oxidation adalah nikel. Ni jadinya Ni2 plus tambah 2 elektron. Tapi kalau anode-nya inert, nah bedanya adalah dia akan mengalami prosesnya adalah OH-. OH- jadi oksigen. Gitu ya. Ini ada 4 tambah 2O, kemudian tambah 4 elektron. Jadi ingat proses ini harus dihafal. Jadi untuk bedanya di mana? Bedanya adalah untuk kondisi di sini saja, di bagian anode saja, ya, di bagian anode. Yang sama, yang berikutnya, yang di anode-nya akan memiliki kesamaan, ya, akan memiliki kesamaan. Jadi ini adalah cation, ini namanya cathode, yang negatif, maka yang mengalami juga adalah reduction, gitu ya, mengalami reduction. Nah, di sini yang mengalami cathode sama reduction, oke, yang mengalami reduction yang mana? Kita pilih yang less reactive. Less reactive Na sama H adalah H plus yang reaktif. Yang less reaktif. Ini 2, jadi H2, ini plus 2 elektron. Gitu ya. Nah, sekarang yang hijau ternyata juga sama. Ya, jadi nggak ada beda. Jadi ingat, untuk yang reaktif atau inert, bedanya hanya di bagian anode, hanya di bagian yang positif saja. Gitu ya, anode di bagian positif. Reaksinya beda kan? Ini adalah OH, jadi milih di antara anionnya. Tapi kalau yang ini adalah ngelihat bagian cathode-nya apa, gitu ya. Oke, semoga ini penjelasannya lebih jelas ya, lebih teringat, lebih nempel. Nah, sekarang kira-kira dikasih kesempatan lagi, yang ingin ditanya adalah bagian apa? Oke, extraction of zinc. Oke, good. Nah, di sini extraction of zinc itu berkaitan dengan extraction of zinc ya. Zinc. Jadi namanya adalah zinc blend. Ya, zinc blend ini dia terdiri dari ZNS. Dia merupakan apa? Zinc ini adalah namanya zinc ore, gitu ya. Zinc ore ini tentunya dia pasti bercampur yang namanya sand, gitu ya, cak pasir dan sebagainya. Nah, jadi ketika ini Zen, kemudian kita dapatkan ZNS, gitu ya, ZNS. Apa yang dilakukan ZNS? Ya, ketika sudah mendapatkan ZNS. Nah, ketika mendapatkan ini, berarti dia react sama O2. Jadi namanya burn in air ya. Yang penting airnya itu contain O2. Nah ya, burn atau kemudian fire dan sebagainya, kata-katanya bebas. Nah, ZNS dia akan menjadi ZNO dan SO2, gitu ya. SO2 nanti perlu namanya desulfurization ya. Jadi untuk menghilangkan SO2-nya, karena di sini ke environment dia berbahaya. Nah, untuk ZNO kita lanjutkan. ZNO ini react with bisa carbon, bisa CO,
gitu ya. Yang penting dia bisa attract O yang di sini. Jadi ketika dia react together, dia jadi CO. Misalkan CO, oke, reaksinya macam-macam ya. Jadi bisa menghasilkan CO2 boleh, jadinya ZN gitu ya. Atau kalau yang ini, jadi saya tulisin satu-satu saja. C, jadi extract by carbon. Bisa CO tambah ZN. Oke, bisa aja reaksinya CO dengan jadi CO2 jadi ZN. Bisa aja ZNO tambah C, dia jadi CO2 ditambah ZN. Gitu ya. Nah, di sini yang menjadi poinnya adalah yang penting ini kita namakan reducing agent ya. Kenapa dia disebut reducing agent? Karena dia mengalami proses yang namanya adalah oxidation. Ya, oxidation. Jadi, yang reduce siapa? Yang reduce adalah ZN ya. Jadi CO itu make dia cause CO itu CO cause ZN mengalami adalah ZNO mengalami reduction. Gitu ya. Oke. Semoga jelas. Silakan masih dikasih kesempatan sebelum masuk ke ya kita ngelihat maksudnya pemahaman sampai mana ya, saya pilih-pilih apa saya comot-comot aja. Oke, ada yang bertanya lagi? Sir, mau nanya yang itu, Sir, yang elektrolisis, yang elektrodnya ada pure sama impure copper. Pure sama impure copper. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kalau pure sama impure copper itu adalah membahas mengenai purifying ya, purifying ya. Nah, tulisannya kayaknya ada yang keliru ya. Oke. Nah, biarin aja. Nah, konsepnya adalah purifying, dia akan menggunakan, saya ambil dari yang katakan yang reaktif ya, karena dia tidak menggunakan yang inert. Saya ambil dari sini. Hanya saya ganti berkaitan sama electrolyte-nya, saya ganti. Nah, di sini saya ganti nikelnya saya ganti. Berarti ininya saya ganti. Kemudian ini saya juga ganti. Ya. Oke. Di sini kita lanjutkan berkaitan dengan ini, maka yang kita lakukan yang ini terbuat dari copper, ini terbuat dari copper, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini terbuat dari copper, itu terbuat dari copper. Sekarang elektrolitnya adalah kita pakai copper SO4 tapi aqueous ya. Nah, sekarang kita analisa mengenai ions. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ini ada 2 komponen, SO4 sama aqueousnya dari from water. Jadi ini adalah SO42 minus, ini adalah OH minus. Yang ininya S plus, yang ini S. Oke, ini adalah Cu2 plus. Berarti ini adalah positif, ini negatif. Ya, kembali lagi yang positif adalah selalu ngambil yang negatif ya. Aduh, saya salah. Di sini lambangnya saya salah. Di sini negatif ya. Berarti bermula dari SO4 to minus atau S plus. Nah, kita perlu hati-hati. Di sini ada
Ini adalah anion yang negatif gitu ya, ion negatif. Ini adalah anode dan kemudian ini anode, terus ini mengalami oxidation dan ini terbuat dari copper. Jadi kalau bahannya reaktif untuk anode, berarti kita nggak perlu memusingkan yang ininya, kita pilih yang mana. Berarti dia langsung Cu, jadinya Cu2 plus 2 elektron. Nah, yang negatifnya berarti langsung berkaitan sama ininya Cu2 plus sama H plus. Di sini adalah sama-sama ya, cation, cathode sama reduction. Kita pilih yang less reaktif Cu. Nah, berarti untuk yang bagian ini tidak perlu memusingkan apakah reaktif atau inert. Langsung aja reduction pilih yang less. Kalau cathode langsung less reaktifnya apa? Yang less reaktif apa gitu ya. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Nah, di sini prosesnya kita lihat berarti untuk yang positif kita tulis dalam proses purifying ini adalah impure gitu ya. Sedangkan yang ini adalah tempat purenya berada. Jadi ketika ini terbentuk Cu, ini akan nempel di sini. Akan nempel di sini gitu ya. Akan ada nempel gitu ya. Nah, sekarang kalau yang impure nanti ini Cu-nya jadi Cu2+, nanti impurity-nya ada kemungkinan di sini akan ada yang impurity-nya akan jatuh ke bawah. Gitu ya. Kira-kira jelas? Jelas, sir. Thank you. Ya, you're welcome. Oke, sekarang jawab pertanyaannya Rehan. Nah, Sir, nanti tes berapa lama? Sesuai dengan waktu yang ada. Waktu yang paper 1 itu adalah 45 menit. Nanti untuk teknis dan sebagainya, begitu klik, ya, begitu buk. Jadi teknisnya itu nanti diberi waktu 1 menit, ya, untuk buka tabel periodik, yes no, untuk buka tabel periodik sama yang buka klik-klik sekolahnya dan sebagainya. Jadi nanti persiapkan internetnya mah baik-baik aja. Jadi cukup jelas ya. Jadi totalnya 46 menit akan diberi waktu. Sir, Yes. saya masih agak ngerti, Sir. Kenapa dua-duanya CU, Sir? Kenapa koper dua-duanya? Yang react-nya. Oh, oke. Karena untuk kasus yang dibahas di sini itu adalah proses purifying. Jadi proses purifying itu kita tujuannya purifying, kalau yang kita bahas adalah purifying Cu. Jadi ketika kita ingin purifying Cu, nah tata letaknya harus ini covernya, harus ini cover, dan juga yang ininya cover. Jadi ingat, purpose kita adalah untuk purpose-nya adalah untuk menghasilkan cover yang murni. Caranya gimana? Gitu ya. Nah, tadi berkaitan sama, jadi connect ke pertanyaan Glenn, tadi kan letak impure sama pure-nya gimana? Jadi Glenn tuh bertanyakan dia udah mengarah ke tujuan purifying copper, kemudian mau nanyakan letak impure-nya sama pure-nya di mana, kayak gitu. Jadi ini harus letak CO-nya udah memang harus demikian. Ininya CO-nya di sini, CO-nya di sini, dan impure-nya harus di sini, pure-nya di sini. Kenapa? Ketika ngelihat prosesnya nanti, CO ini lama-lama akan rontok dia. Jadi CO di sini akan lama-lama rontok. CO di sini akan lama-lama rontok. Kenapa? Karena dia mengalami oxidation. Nah, oxidationnya itu akan menjadi CO2+, ya, akan menjadi CO2+. Nah, CO2+ itu akan dissolve in the water. Dissolve di sini akan bercampur dengan di sini, gitu ya. Nah, nanti lama-lama ini akan keropos, akan berkurang, mass-nya decrease. Ingat ya, mass-nya akan decrease di sini. Kemudian
Nah, nanti ketika Cu yang ada di sini yang oxidation, nah di sini akan naik ke sini, naik ke sini. Nah, ketika naik ke sini, nanti lama-lama akan terbentuk metal di permukaan on the surface yang ini. Ya, nah, surface di sini. Nah, nanti lama-kelamaan Cu2+-nya akan berkurang, yang ada di sini akan berkurang, ya. Berkurang menjadi Cu. Nah, berarti Cu-nya lama-lama akan nempel on the surface of cathode gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah purifying copper. Nah, sekarang kalau beda tujuan, tentunya beda material. Contoh adalah tujuannya adalah electroplate fork misalkan, electroplate fork dengan copper ya, with copper. Nah, sekarang dengan with copper, nah sekarang kita mau lihat forknya di mana. Nah, nanti yang ininya gantinya fork. Jadi gantinya fork itu di sini. Karena dia itu yang melapisi yang di sini. Forknya di sini. Karena dia mampu terbentuk on the surface itu adalah copper. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Brian tadi, itu adalah sangat-sangat bergantung pada tujuannya. Tadi kalau tadi Glenn itu nanyakan purifying, nah sekarang ini ada case yang lain, yaitu kalau dia electroplating fork with copper. Berarti caranya tetap sama, semuanya ini copper, ini Cu. Nah, Cu ini diganti oleh fork. Forknya bahannya apapun bebas. Nah, yang sering kita pakai adalah forknya ya besi atau stainless steel gitu ya. Kita agak masukin di sini, kita konekkan di sini. Jadi covernya kita ganti dengan fork gitu. Itu adalah untuk purpose electroplate gitu ya, electroplate fork. Jadi ini berkaitan electroplating tujuannya. Jadi kita udah bahas dua tujuan, purifying sama electroplating gitu ya. Sir, Yes. kalau yang purifying terus ntar CuSO4-nya used up nggak? CuSO4-nya? Ya, oke, very good. Nah, Tapi diganti sama yang anode kan, betul. CU-nya. Artinya, begitu satu waktu dia kepake, satu waktu dia supply. Artinya di sini adalah remain constant. Jadi kebayang ya, di sini remain constant. Nah, jadi ketika remain constant berarti di sini concentration-nya constant. Ingat ya, kalau ini Cu ya. Jadi kalau ininya Cu berarti ininya constant karena dia Cu-nya akan reduction electroplate ya di on the surface. Nah, ininya namanya replace by the new ions copper gitu ya masuk ke sini. Jadi nanti karena concentrationnya same dan apa maksudnya does not change berarti color yang di sininya juga sama. Jadi blue-nya akan sama intensitinya. Kayak gitu. Oke, semoga jelas. Oke, udah ada dua pertanyaan di sini. Oke, dari Diandra. Kalau elektron flow in external circuit itu from where to where? Oke, nah sekarang dari elektron flow kita lihat ya, elektron flow. Nah, berkaitan sama elektron flow, jadi elektron flow-nya kemana? Yang penting adalah, jadi kalau kita lihat proses yang ini, gitu ya, berarti dia rilis elektron ya, rilis elektron di bagian ini, ya, rilis elektronnya. Jadi ingat, rilis elektronnya adalah ini. Jadi rilis elektronnya itu nggak bisa ke larutan, nggak bisa, tapi dia bisa ke wire. Berarti elektronnya gini. Jadi flow elektronnya begini ya. Nah, where to where, ya tinggal ngelihat jawabannya yang mana. Jadi tinggal lihat optionnya yang mana. Tapi kita tahu, no. Jadi solutionnya apa ini oxidation. Nah, dia flow here gitu ya. Nah, begitu. Nah, I give you information yang ini berkaitan sama ini adalah remember about yang berkaitan sama ini. Ini adalah metal dan wujudnya solid. Yang conduct electricity adalah electrons.
gitu ya. Sedangkan di bagian yang bawahnya, di bagian yang ini, yang conduct electricity adalah ions, ya. Jadi yang di sini adalah siapa yang receive elektron dari sini, gitu kan? Elektron flow-nya kan ke sini kan, ya. Nah, yang nerima siapa? Cu2+, dia get elektron. Nanti di sini yang supply yang di sini yang supply elektron siapa? Cu-nya. Remember about oxidation Cu. Gitu ya. Jadi jawabannya itu menyesuaikan. Jadi kita lihat, we know the condition of flowing electron secara keseluruhan, gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke berikutnya. Sir, kalau yang equilibrium TA, yang kalau naik pressure shift kemana? Oke. Nah, saya bahas singkatnya saja ya. Jadi misalkan SO2 waktunya kurang 15 menit lagi supaya kalian bisa istirahat. Nanti akan kalian akan di-invite sama inviter ya. Nih SO2 O2 ini equilibrium, ini SO3 2. Kalau pressure naik, pressure increase, kalau saya membayangkan ini jadinya adalah pressure naik itu adalah more crowded. Berarti saya berpikir reaction ya itu harus cari yang less crowded. Berarti yang less crowded kita lihat jumlahnya di sini only 2, sedangkan yang di sini adalah 3 molecules. Berarti kita pilih yang nah ini adalah ini yang terjadi pressure-nya naik. Oke, pressure naik. Kalau pressure naik berarti pasti crowded ya, terlalu crowded. Berarti reaction-nya ngapain? Reaction-nya adalah mengarahkan yang ke less crowded. Less crowded yang mana? Yang ini dia. Berarti untuk case ini berarti dia go to right gitu. Oke, semoga menjawab. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, belum ada. Yang lain kalau enggak ada berarti bisa mengikut sertakan itu Socrates. Jadi I needed Socrates. Oh, Sokratif. Socrates. Oke. Silakan masukkan Socrates. Nah, kecuali ada pertanyaan, ya kita manfaatkan waktu lah yang ada, kita maksimalkan waktu yang ada supaya kita can refresh materi yang ya kita untuk prepare untuk mock examnya. Oke, saya udah buka. Ini mah saya ngaca aja. Ngaca. Sambil nunggu pertanyaan kalau ada. Ya? Bentar. Yes. Kalau kan reaction kan something apa nanti ada apa sih reactant terus ada produk kan. Nah, kita tahu reaction ini exo atau endo kita kurangin produk apa energi di produk kurangin reactant gitu kan. Nanti kalau minus exothermic, kalau plus endothermic, bener nggak sir? Oke. Oke, saya bahas ya. Nah, berkaitan sama itu ini reactant, kemudian ini produk. Thank you Brian, ini pertanyaannya. Nah, ini akan menjadi atoms. Gitu, ini menjadi
saya akan aktif ke plug electricity dulu. Oke, nah sekarang semuanya adalah berkaitan sama bond energi ya, berkaitan sama ini. Yang dibahas adalah bond energi. Ya, ini juga bond energi. Nah, bond energi yang diketahui itu adalah always, datanya itu adalah always positif ya. Means, ini ada artinya, means itu adalah endothermic. Artinya dia need energi ya. Oke, perhatikan. Nah, ke bawah itu yang ini itu adalah endothermic, ke bawah juga endothermic. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ke bawah yang ini, jadi yang ke bawah, sub ke bawah, itu kita namakan bond breaking. Gitu ya. Kebayang ya? Nah, bond breaking. Nah, sekarang lihat the blue one. Nah, ini kita namakan bond forming. Ya. Nah, sekarang cara untuk mencari enthalpy change-nya gimana? Enthalpy change-nya berarti kita jumlahkan yang ini, kita jumlahkan yang reactant, nanti kita akan selisihkan dengan yang produk. Gitu ya. Nanti nilainya kalau plus berarti endo, kalau negatif berarti exo. Begitu. Nah, topiknya kalau berkaitan sama yang merah, ini adalah bond breaking itu adalah endo. Bond forming itu adalah exo. Mana yang lebih gede? Kalau exonya besar, berarti delta H-nya adalah pasti exo. Kalau endonya yang besar, pasti enthalpy C-nya pasti endo. Begitu. Begitu, Bray. Sir, kalau Yes. tes, Sir, Yes. kalau tesnya berapa nomor? Kenapa? Tesnya berapa nomor, Sir? Tesnya Oke, kalau tes, oke sebentar ngeliat atasnya. Oke, gimana? Udah. Nanti soal dari past paper kan, ya nanti itu mah nggak perlu dijawab dan itu nanti kalian lihat aja. Oke, Brian dikacangin tapi akhirnya udah enggak. Nah, lol, oh ya, tweet gitu. Nah, sekarang kalau soalnya berapa nomor sama persis sama dengan yang nyata aslinya 40 soal. 40 soal. Hah? 40 number. 40 dalam 45 menit? Yes, 40 dalam waktu 45 menit. Ini itu apa sih ABCD kan? Yes, ABCD. Nah, kemudian dari Patrick, Sir, kalau disuruh label enthalpy change graph gimana? Kalau disuruh label. Nah, ini berhubungan masih oke. Saya menjawab mengenai topiknya dulu ya. Ini mah multiple choice jadi nggak repot-repot. Nah, sekarang adalah kalau kurang waktu udah kurang 8 menit lagi udah selesai waktu kita. Nah, ding. Nah, kalau misalnya enthalpy change-nya kalau begini, ini adalah exo, berarti enthalpy change-nya negatif. Kalau yang ini adalah endo, enthalpy change-nya positif gitu. Ya. Nah, ini selalu sama. Ini adalah namanya bond breaking. Yang ini yang ke bawah adalah bond forming. Yang ini adalah bond breaking. Berarti ini adalah bond forming. Ya.
Jadi kita gambarkan kalau exo bond forming-nya pasti nilainya lebih gede. Ya. Kalau endo bond breaking-nya lebih gede dibandingkan ini. Gitu ya. Oke, itu menjawab pertanyaan Patrick. Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, kalau activation-nya yang mana, sir? Oke, activation-nya yang ini. Activation-nya selalu dari yang awal sampai ke atas, yang ini. Ini dari yang awal sampai yang. Berarti untuk ingat adalah activation adalah barrier. Barrier. Jadi yang menghalangi reaktan untuk bereaksi itulah activation energy. Berarti tingginya itu sekian. Tingginya dari awal sampai ke atas. Begitu. Ini adalah EA, activation energy. Oke, ada pertanyaan lagi. Si bond break-nya kan? Betul, Bray. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, saya lihat. Coba yang ini, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya, pilih A, B, C, D. Buka Sokratifnya. Jadi kita main Sokratif sekarang. Sokratifnya yang mana? Jawabannya yuk, belum ada yang jawab. Thinking time. Oke, sudah ada mulai menjawab. Tiga orang yang jawab. Langsung aja ya. Habis ini satu soal lagi, habis itu dan. Nah, ini hati-hati. Ternyata banyak yang milih ini. Cetet. Sebenarnya yang benar adalah yang ini. Ada yang milih D, tapi banyak yang C ya. Berarti kita perhatikan 1 dan 4. Hati-hati, 1 dan 4. 1 dan 4. Berarti proses nomor 2 ini nanti kurang lebih jadi SO2 prosesnya.
Setelah itu SO2 berubah jadi SO3. Itu tahap yang kedua, ya, yang di sini. Nah, kemudian baru dissolve. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, yang berikutnya. Di nomor apa sih yang benar teh? Yang benar itu yang Kan D. 2 pertama kan. Yang 2 pertama benar. Yang B. Yang dodol. Hah? Yang D kan? Yang D. Iya, iya. Yang dodol. Oke. Nah, sekarang saya refresh lagi. Nah, ini nomor terakhir. Sebelum habis itu supaya kalian bisa istirahat. Udah makan semua kan ya? Sebentar.